apakah ini bisa dibilang sebuah mobil? Dan apakah dia punya kelebihan? Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri, Bajaj Qute. Banyak orang bilang ini sebagai bajaj cute, tapi karena bentuknya tidak cute, saya memutuskan untuk memanggil mobil ini sebagai Bajaj Qute. Ini adalah milik Ridwan Hanif yang entah kenapa dia membeli Bajaj Qute ini. Dan dia sudah bikin videonya, Om Mobi sudah bikin videonya, dan rata-rata berisikan hal yang negatif tentang mobil ini. Karena pada faktanya Bajaj Qute ini adalah mobil, kalau bisa dibilang mobil ya, nanti kita akan bahas itu, mobil yang harganya paling murah di Indonesia dalam keadaan baru, harganya 70-an juta rupiah. Bahkan Ridwan membeli mobil ini tidak sampai 30 juta rupiah. Jadi mobil sudah paling murah, depresiasinya juga besar sekali. Dan sekarang kita akan review mobil ini, kita akan lihat apa saja yang ditawarkan dan apakah mobil ini punya kelebihan. Saya akan coba positive thinking dalam mereview mobil ini. Saya tidak akan roasting habis-habisan gitu ya. Justru saya ingin melihat sisi baik dari mobil ini. Dan inilah pertemuan saya pertama dengan Bajaj Qute. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, sekarang kita akan lihat dulu apakah Bajaj Qute ini sebuah mobil atau bukan. Well, dia memang rodanya 4, tapi belum tentu dia sebuah mobil. Karena pada saat launching pertama di India, karena dia itu dibuat di India tahun 2012, kendaraan ini tidak dikategorikan sebagai sebuah mobil. Karena bobotnya sangat ringan, dimensinya sangat kecil, bahkan dia gagal untuk mencapai 90 km per jam sehingga dikategorikan sebagai quadricycle, kendaraan roda 4, tapi belum layak dibilang sebuah mobil. Namun di Indonesia kita tidak memiliki kategori quadricycle, dan kalau berdasarkan STNK-nya, ini mobil tahun 2017, dia disebut sebagai mobil penumpang. Modelnya minibus tahun 2017 dengan pajak Rp143.000 per tahun. Oke, jadi kita akan sebut dia sebagai sebuah mobil. Nah, Bajaj Qute itu memang tidak pernah dari awal dirancang untuk menjadi mobil pribadi. Mobil ini dirancang untuk menggantikan ojek, menggantikan bajai 3 roda, menyediakan transportasi umum yang lebih manusiawi. Dan saya rasa mereka berhasil karena satu, ini pasti lebih aman dibandingkan bajai yang 3 roda, lebih manusiawi dibandingkan motor. Harganya memang sedikit lebih tinggi kalau dibandingkan dua kendaraan tersebut. Mobil ini di Indonesia dijual seharga 70 jutaan rupiah, yang artinya kalau motor Anda sudah bisa dapat motor yang lumayan fancy di 70 jutaan rupiah. Tapi dalam keadaan bekas, mobil ini bahkan tidak sampai 30 juta rupiah harganya, yang mana ini menjadi sebuah harga yang sangat menarik. Karena bagi saya, kalau saya harus membelanjakan 30 juta rupiah memilih antara motor baru atau Bajaj Qute, definitely saya akan pilih Bajaj Qute karena dia ada atapnya, minimal kalau hujan saya tidak kehujanan. Kemudian dia rodanya ada 4. Kemudian dia punya bodi, minimal kalau terjadi kecelakaan atau apapun saya akan lebih aman. Nah, kemudian kita bicara soal kecelakaan. Kalau Anda bandingkan dengan sebuah mobil normal seperti Toyota, Honda, BMW, Mercy, sudah pasti ini mobil yang tidak aman karena mobilnya dimensinya kecil. Ini seperti fiber atau plastik di sini. Tapi mobil ini bukan yang terburuk di tes tabrak, dan mobil ini sudah pernah melalui tes tabrak Euro NCAP. Anda bisa lihat videonya seperti ini. Dan dia mendapatkan bintang. Bukan mendapatkan 5 bintang, dia mendapatkan bintang. Minimal dia masih mendapatkan 1 bintang, dan ada
mobil dari pabrikan lain yang lebih terkenal, lebih lama, bahkan juga pabrikan Eropa, Asia, itu mendapatkan 0 bintang. Mobil ini bukan yang paling buruk, masih mendapatkan 1 bintang. Oke, sekarang kita lihat dulu dari dimensinya. Ini mobil panjang keseluruhannya tidak sampai 3 meter. Dan hampir seluruh panjang tersebut adalah wheelbase-nya juga, karena ini overhang-nya sangat sedikit, jadi mestinya akan memberikan handling yang cukup baik, mestinya. Dan mobil ini tidak dicat dengan standar yang tinggi ya, terkesan catnya ini asal-asalan. Tapi ada sisi baiknya dari cat seperti ini. Sini, Anda tidak takut mau nyerempetin mobil ini. Nih udah serempetan. Ada bekas serempetan yang lain. Karena ketika Anda menyerempet, Anda hanya merusakkan cat yang kualitasnya tidak baik ini. Dan ini adalah kesempatan Anda untuk merepaint mobil ini dengan cat yang lebih baik. Kemudian mobil ini bergoyang, tapi ya nggak parah-parah amat goyangannya. Kemudian Anda memiliki tempat buat menyimpan barang di atas. Dia ada roof rack-nya, dan ini roof rack-nya kokoh sekali. Serta kalau misalnya Anda ingin menyimpan barang yang lebih private, Anda bisa di sini. Dia masih ada 20 liter untuk penyimpanan, dan ini bolong langsung ke bawah. Sebenarnya nggak pernah ditemui di mobil lain, tapi ada sisi baiknya. Jadi kalau Anda bawa pakaian basah, Anda bawa barang-barang yang basah, mungkin bawa ikan, bawa apapun, itu airnya bisa keluar lewat lubang-lubang ini. Jadi nanti begitu sampai tujuan, barang Anda sudah kering. Nah, bayangkan, di depan adalah bagasi. Artinya, cuma ada satu tempat lagi buat mesinnya. Itu mesinnya di belakang. Bagasi di depan, mesin di belakang. Konfigurasinya mirip seperti Porsche 911. Oke, kita akan lihat mesinnya. Nah, ini sebenarnya mesinnya spek untuk motor. Kapasitasnya hanya 217 cc, tenaganya sekitar 10,8 HP. Dan mesin ini bukan mesin yang simple, karena dia sudah dilengkapi dengan teknologi fuel injection. Kemudian dia juga dilengkapi dengan teknologi 2 busi 1 silinder, teknologi yang pernah dipakai di Honda Jazz IDSI generasi pertama. Dan dia ditempatkan di belakang, menyalurkan tenaganya ke 2 roda belakang lewat transmisi 5 speed sekuensial. Kalau di mobil sekuensial itu sudah sangat sporty, tapi ini karena teknologi motor, mesin motor, jadi menggunakan transmisi sekuensial. Nanti kita akan lihat transmisi sekuensialnya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan aki, kemudian dilengkapi dengan radiator pendingin. Dan ini mesin punya satu fitur yang bahkan mobil termahal di dunia satu pun tidak punya fitur ini, dan rasanya ini inspiratif. Dia ada lampu, jadi kita tidak masalah kalau mau mengecek mesin ini di malam hari. Mestinya fitur seperti ini ada di semua mobil, karena kadang-kadang kita ngebuka mobil, mesin mobil pada saat malam hari itu tidak ada lampu sama sekali, tapi bajai Qt ini sudah punya lampu untuk menyinari mesin. Artinya mungkin dia prepare bahwa mesin ini akan sangat sering diperbaiki, sehingga mobil ini mungkin bisa rusak baik malam maupun siang gitu. Jadi disediakan lampu buat menerangi bagian mesin. Hanya 1 silinder tapi 4 katup per silinder. Artinya ini bukan mesin yang sederhana amat. Di sini tidak ada bagasi lagi, jadi bagasi hanya di bagian depan. Kemudian mobil ini cukup aman dari pencurian. Karena 1, kunci hanya ada di bagian kanan. Jadi di bagian lain tidak ada, hanya ada di bagian kanan. Jadi Anda bisa parkir mobil di mana kunci ini terlihat dari Anda atau di tempat yang aman. Serta kedua, kenapa mobil ini aman dari pencurian? Karena hampir tidak ada yang mau mencuri mobil ini. Jadi karena mobil ini pun harga jualnya juga sudah sangat rendah. Jadi mengurangi minat pencuri untuk mengambil mobil ini. Oke, Anda bisa lihat ini kualitasnya juga seadanya ya, tapi tetap lebih bagus daripada motor yang tidak punya pintu. Ini minimal masih punya pintu untuk melindungi penumpangnya. Dan di dalam kunci masih manual.
tidak ada central lock. Ini bisa muat sampai 5 orang. Dan itu udah posisi nyetir saya di depan. Sekarang saya akan duduk ke belakang. Anda bisa lihat. Ya Allah, ini sampahnya Ridwan banyak banget. Ini bukan kesalahan mobilnya ya, nih kesalahan Ridwan. Lihat ini. Ini nggak bisa bertahan. Rev, boleh tolong Rev? Ya, nah. Ini nggak bisa nahan. Ya. Lihat ini, saya tingginya 177 cm dan masih ada space. Jadi saya nggak mentok dan kepala saya juga nggak mentok. Jadi ini masih sangat manusiawi untuk diduduki orang. Bahkan apa ya, banyak sekali mobil mungkin seperti di GR Yaris saya kepalanya mentok, di Porsche 911 saya lebih sempit, tapi di Bajaj Qt ini walaupun dimensi mobilnya sangat kecil, saya masih mendapatkan kelegaan ruang yang memadai. Mirip-mirip lah ruangnya dengan Wuling REV, ya lebih kecil dikit. Oke, bahan-bahan tidak ada yang premium di sini. Keras-keras, kulit palsu, bahkan kaca. Ini juga seperti mobil tahun 70-an, jadi kaca geser seperti ini. Oke, tapi minimal kaca ini bisa melindungi Anda dari hujan, bisa melindungi Anda dari begal yang ingin merebut barang-barang Anda. Tidak ada cup holder, tapi Anda bisa memasukkan botol-botol minum di sini dan ini juga dipotong dengan kualitas seadanya. Nah, ini kunci pintunya. Tapi sekali lagi Anda harus ingat bahwa mobil ini dibuat untuk kebutuhan komersial, untuk menggantikan Bajaj yang 3 pintu. Nah, ini ada pompa bensin sih. Semuanya dengan kunci ya. Ini pompa bensin, tangki bensin. Kalau saya lihat spesifikasinya, katanya sih 35 liter, tapi berdasarkan pengalaman Ridwan itu dari tinggal 1 bar bensinnya sampai penuh itu hanya Rp70.000 Pertamax. Artinya dia menduga kapasitas tangki mobil ini hanya 7-8 liter. Yang mana sebenarnya nggak terlalu masalah karena berdasarkan pengalamannya Ridwan pakai mobil ini, mesinnya itu bisa 1 liter untuk 35 kilo. Artinya kalau misalnya ada 8 liter, artinya dia bisa 360 km sekali isi penuh, yang mana itu cukup memadai. Nah, ini bannya 12 inci. Nah, 12 inci 135/70 R12 dan dia memakai velg kaleng. Tapi ini velg kalengnya ini jarang-jarang palangnya. Jadi ini velg kaleng yang terlihat seperti velg racing bentuknya. Oke, lampu sudah jelas tidak ada teknologi LED atau apapun, semuanya lampu bohlam biasa dan wipernya cuman 1. Oke, sekarang saya akan nyetir mobil ini. Nggak yakin sama pengalaman berkendaranya, tapi lihat apakah saya masih bisa mencari positive side atau sisi positif dari mobil ini saat dikendarai. Let's go. Walaupun mobil ini Euro NCAP dapat 1 bintang, tapi ini di dalamnya langsung besi semua. Kok saya agak ragu dengan keselamatannya. Walaupun mobil ini mendapatkan bintang, tapi tetap saja dia tidak seaman mobil lain yang pernah saya bawa. Jadi rasanya saya harus mempersiapkan diri pakai ini. Better safe than sorry. Aduh, untung pakai helm. Oke, nggak banyak yang bisa diceritakan di sini. Oke. Ini tuas transmisinya. Jadi transmisinya seperti tadi saya bilang sekuensial. Jadi kalau mau maju 1, 2, sampai 5 tuh ke atas. Turun gigi ke bawah. Kalau mau mundur turun setelah netral dan tarik tuas ini. Setir, tidak ada tombol apapun di sini. Bahkan klakson pun adanya di samping kanan sini. Laci,
Ini juga harus pakai kunci. Aduh, tuh kan, untung saya pakai helm. Kalau nggak saya kejeduk. Ini laci. Isinya semua yang dibutuhkan untuk perbaikan. Nggak ada gunting. Di sebelah sini kosong. Ini ban serep, ada dongkrak di sebelah situ juga. Kemudian ini adalah yang baru dipasang oleh Ridwan. AC, tapi tidak ada kompresornya. Jadi ini sebenarnya cuma blower aja. Yang lainnya pakai ini. Harus dikontak dulu. Ya ini cuma angin aja, nggak ada dingin-dinginnya sama sekali. Bahkan dia menghalangi visibilitas sedikit. Dulunya pakai ini, yang di double tape. Taruh di sini, kipas angin. Oke, audio ada ternyata, tapi ini hanya radio ya, radio dan MP3 reader. Jadi dia bisa pakai USB slot, baca MP3 atau radio, dan ada remote-nya. Ini remote-nya mungkin buat penumpang belakang, jadi nggak usah nyuruh-nyuruh supir, dia dari belakang bisa mengendalikan radionya. Oke, sekarang kita akan coba starter. Talk-chair loh, karena ini injection ya, jadi talk-chair sekali. Bahkan walaupun cold start juga talk-chair sekali. Lihat ini pedalnya sudah hancur. Padahal ini mobil sebenarnya baru jalan 16.000 kilo. Tapi ini udah seperti mobil yang jalan 250.000 kilo. Kaca nggak ada power window. Kacanya, waduh, kenapa begini? Oke, ini kaca model geser dan mesti hati-hati karena kaca bisa begini. Jadi bisa depan atau belakang. Tapi hebatnya seat beltnya 3 titik. Dan let's go. Oke, sekarang saya bareng bajai-bajai yang lain. Nah, lihat ya. Bajai-bajai yang lain ini masih menggunakan 3 roda. Sedangkan saya sudah 4 roda, jadi lebih aman. Berisiknya sama-sama berisik di dalam. Cuman ini panas sekali ya. Saya harus buka deh. Cuman ini masih mempertahankan ciri khas bajai ya. Satu, dia masih kecil jadi gampang buat nyelap-nyelip. Kemudian radius putarnya kecil sekali mobil ini. Kita akan lewat jalan kereta api. Wah, keras. Oke, saya akan mereview jujur dulu mobil ini, benar-benar apa yang saya rasakan. Baru setelah itu saya akan coba untuk mencari sisi positifnya dari mobil ini dalam hal rasa berkendara. Karena ya, mesinnya pas-pasan tenaganya, ini saya gaspol. Top speed hanya 70 km per jam. Dan rasanya 0 sampai 60 km per jam aja itu bisa di atas 20 detik atau 30 detik mungkin. Sangat pelan mobil ini. Tapi rasanya tetap lebih kencang daripada bajai yang 3 roda. Dan ini koplingnya udah selip lagi nih. Koplingnya udah selip. Bantingannya keras. Bantingannya keras tapi pengendaliannya limbung. Karena dia center of gravity-nya tinggi. Gigi 1. Gigi 2. Wah, polisi tidur. Ada suara bergetar ya ketika kopling slip itu, ada krok 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 gitu.
Ini koplingnya slipnya sih kayaknya nih karena setelannya terlalu tinggi deh. Coba kalau setelannya lebih rendah mungkin nggak ini, nggak, kok bau bensin ya? Jadi ngeri ya kayak bau bensin gitu. Mestinya jangan cuma pakai helm ini, mestinya pakai baju anti api, baju balap saya. Tapi ya udahlah, kita hati-hati aja. Setirnya tanpa power steering, tapi masih enteng. Penyaluran tenaganya juga nggak smooth ya, ada dek dek. Jadi setiap kali akselerasi, deselerasi itu nggak smooth. Perstelengnya nggak berat-berat banget, tapi ya butuh tenaga juga buat pindahin gigi 1, 2. Dan dia ada gear indikatornya. Jadi kita tahu di gigi berapa sekarang. Nggak ada RPM, tapi ada ada speedometer. Sampai nyebut speedometer aja saya bisa lupa. Oke, macet ini, panas sekali ya. Untung saya bawa ini. Jadi emang ini berguna ya. Ini emang berguna gitu kalau kita bawa mobil yang nggak pakai AC-nya gini. Makanya kalau saya lihat supir bajai bawa gini, ternyata ini emang berguna buat ngelap keringat. Balapan lawan bajai di depan. Sama-sama biru. Ore, saya nyusul. Balapan di kecepatan 30 km per jam barusan. Tapi rasanya udah seperti di 200 km per jam. Nah, biasanya nih bajai-bajai kayak gini, banyak yang nyelip, lewat kiri kanan, nyerobot. Enggak, saya mau ikutin tata cara sopan santun di jalan. Nah, ini ada Pak Ogah di jalan. Kalau kita pakai mobil mewah dan nggak ngasih, kita bisa dibilang pelit. Tapi kalau pakai ini, mereka minta aja enggak. ...32 km per jam, gaspol 37, 40, 43, gigi 4, 48, jalannya menanjak, 47, 46. Oke, kita bayar tol dulu. Kita memberanikan diri masuk jalan tol. Oke, kita langsung gaspol. Ayo, gaspol, bergetar, gigi 4, 45 km per jam. Udah gaspol masih disusulin, 54. Masih disusul sama Ignis. Masuk gigi 5. Ayo, ini belum sampai kecepatan minimal 58. 60. Jadi saya gaspol itu bukan mau ugal-ugalan, supaya nggak ngeganggu orang lain. Nah, ini kan udah nih gigi 5, lari 60. Goyang-goyang. Oke, turunan kita jadi 63 sekarang. Apa yang terjadi ini, saya gaspol, kecepatannya tidak mau nambah dari 55 km per jam. Kayaknya karena kopling slipnya ini deh. Oh my god, saya cuma bisa lari 55. 50 sekarang, ini udah gaspol. Deg-degan loh di jalan tol nih, karena saya berpotensi menghambat mobil yang lain.
Kiri aja deh, kiri. Jalur kiri aja udah. Nah, kalau turunan bisa di atas 60. Definitely bukan buat di jalan tol ini mobil. Tapi minimal mobil ini bisa masuk jalan tol. Motor mana bisa. Oh, belok kanan. Lumayan limbung. Masa gigi 4 dulu, 4 ke 4. Remnya sendiri nggak ada masalah sih. Kalau remnya walaupun dia tromol 4-4-nya tapi masih cukup menggigit lah. Tapi nggak ada ABS, nggak ada stability control. Udah keluar tol aja. Nggak bisa ini. Nggak bisa di tol terus-terusan. Oke. Sekarang kita udah keluar jalan tol dan saya akan mencari hal-hal yang positif tentang mobil ini dalam hal ya semuanya termasuk berkendara. Walaupun ini jelas mobil yang rasanya paling tidak enak yang pernah saya coba, tapi pasti mobil ini memiliki sejumlah sisi positif. Ini dia. Oke, yang pertama, Anda bisa mengendarai mobil ini seperti mobil balap. Sekuensial, Anda bisa gaspol terus, Anda bisa sering sekali gaspol pakai mobil ini. Dan kalau Anda seperti saya yang memperhatikan keselamatan, Anda pakai helm, jadi Anda pakai helm, gaspol, gearboxnya sekuensial, benar-benar seperti mobil balap. Oke, itu mungkin agak sedikit childish ya, tapi kalau pemikiran yang rasional, yang dewasa, dengan mobil ini Anda bisa mencari rezeki. Well, Anda bisa beli dan mendaftarkan plat kuning sebagai kendaraan umum, dan Anda bisa mendapatkan uang dari hasil menggunakan mobil ini sebagai kendaraan umum. Kalau misalnya Anda bukan ingin berprofesi sebagai supir bajai, Anda juga bisa seperti Ridwan Hanif. Ridwan Hanif beli mobil ini di 30 jutaan, bahkan katanya nggak sampai ya karena proses tawar-menawar. Saya yakin sekali dari AdSense-nya mengkontenkan mobil ini, itu udah ketutup biaya beli mobil ini. Jadi malah mobil ini menghasilkan uang. Karena ya itu, memang tujuan utama mobil ini adalah untuk mengais rezeki. Kemudian, Anda sudah dapat rezeki dari mobil ini, Anda tidak perlu mengeluarkan uang banyak, terutama untuk liburan keluarga yang jauh. Jadi Anda tidak perlu melakukan perjalanan jauh dengan mobil ini. Kenapa? Karena jarak dekat saja sudah terasa jauh dengan mobil ini. Jadi Anda bisa save uang untuk perjalanan jauh. Cukup jalan dekat, Anda dan keluarga sudah akan merasa bahwa Anda berjalan sangat jauh dengan mobil ini. Kemudian yang Anda bisa hemat lagi adalah budget untuk pergi ke sauna ya, karena ini udah bagaikan sauna di sini. Bahkan ini kalau hujan juga ngembun, bukti bahwa ini setara dengan sauna. Kemudian jelas kelebihan berikutnya, kalau ini saya nggak main-main, adalah mobil ini ketika hujan Anda nggak kehujanan. Ya adalah bocor dikit-dikit, tapi Anda nggak kehujanan. Karena saya sudah pakai mobil ini kemarin, itu sempat hujan, dan ya walaupun berembun kacanya, tapi saya bisa lebih nyaman dibandingkan motor-motor lain yang kehujanan. Mau motor besar sekalipun tetap kehujanan, yang ini nggak kehujanan. Kemudian mobil ini hemat. Menurut Ridwan, kehematannya sekitar 1 liter untuk 35 km.
Saya sendiri belum ngetes, tapi kalau itu benar artinya ini mobil hemat sekali. Kemudian yang terpenting juga Anda tidak perlu takut terlibat high speed crash atau kecelakaan di kecepatan tinggi. Padahal kita tahu bahwa kecelakaan di kecepatan tinggi itu yang banyak menimbulkan korban jiwa atau cedera yang parah. Mobil ini aman dari kecelakaan kecepatan tinggi ya karena dia tidak bisa kecepatan tinggi, dia 60-70, that's it. Oke, last but not least, zaman sekarang ini banyak sekali orang main lato-lato ya, dan itu mengganggu sekali bunyinya tak 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 tak. Nah, kalau dengan mobil ini, apalagi sedang di kemacetan seperti ini ada yang main lato-lato, Anda akan lebih kecil kemungkinannya untuk mendengar karena ya mobil ini sudah berisik. Jadi sudah ketutup suaranya dengan suara mesin dari Bajaj QT ini. Nah, kalau tadi Anda perhatikan putus tiba-tiba footage-nya, itu karena kamera too hot. Bahkan sebuah GoPro yang biasa dipakai di mobil balap itu selamat aja sampai balapan selesai. Di sini dia menyerah, dia kepanasan. Karena ya mobil ini memang sangat panas. Tapi ya tadi saya lanjutkan terakhir, karena mobil ini berisik juga. Jadi Anda bisa aman dari mendengar suara lato-lato. Ini sekarang saya sudah berjalan sekitar 7 km dan sudah terasa seperti perjalanan jauh sekali. Sekarang saatnya balik dan saya akan berikan kesimpulan apakah saya akan tertarik membeli mobil ini. Wow! So, bagaimana kesimpulannya? Apakah mobil ini memiliki kelebihan? Iya, selain kekurangan yang banyak, mobil ini juga memiliki sejumlah kelebihan yang tadi sudah saya sebut. Apakah saya lebih memilih mobil ini dibandingkan motor? Oh iya, dengan uang yang sama kalau saya harus punya satu kendaraan, saya pasti pilih ini dibandingkan motor. Apakah kalau sekarang saya ingin membelanjakan 30 juta rupiah untuk sebuah mobil, apakah saya akan beli mobil ini dalam keadaan bekas? Tidak. Dengan uang yang mirip di 30 jutaan rupiah, saya akan lebih memilih Mitsubishi Eterna The Champion. Jadi begitulah pertemuan pertama saya dengan Bajaj QT ini. Thank you Ridwan Hanif udah minjemin. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri dan Ridwan Hanif Rahmadi jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Instagramnya Ridwan ada di sini kalau mau lihat perjalanan mobil ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.